Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang di dalam kegelapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang amalan yang ringan tapi mendapatkan pahala yang sangat besar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara amalan yang ringan amalnya tapi berpahala yang luar biasa, yaitu ketika seseorang mengajarkan sekaligus mendoakan orang tuanya. Jadi dia ajarkan anaknya untuk mendoakan orang tuanya dengan istighfar untuk orang tua, yaitu kalimah Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini kalimah diucapkan di bibir tak sampai 1/4 menit sudah selesai, tetapi kalimah itu akan membuat orang tua kita di akhirat nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dinaikkan dari satu surga ke surga yang berikutnya, sampai orang tua kita terheran-heran, lalu dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memperlakukanku semulia ini ya Allah? Jawaban Allah yang digambarkan oleh hadis Nabi, ini hasil istighfarnya anakmu kepadamu. Jadi ini selain daripada pahala yang besar kepada kita sendiri, karena kita dianggap orang yang berbakti kepada orang tua. Karena kata Nabi SAW, sepeninggal orang tua kita, di antara 5 kebaktian yang masih bisa dilanjutkan, salah satunya perbanyaklah memohon ampun kepada orang tua kita. Kita pun karena memohon ampun kepada orang tua, maka kita pun diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu salah satu pekerjaan atau amalan yang ringan tapi berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan berikutnya, amalan yang ringan namun berpahala besar, yaitu melakukan salat Isya dan subuh dalam keadaan berjamaah.
Melakukan salat Isya butuh waktu paling lama setengah jam kalau dengan zikir dan salat sunnah rawatibnya, paling lama. Salat subuh lebih ringan di hari-hari selain hari Jumaat, karena salat subuh cuma 2 rakaat, namun di hari Jumaat disunnahkan membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Dan tentu ini amalan yang ringan. Bahkan kita bisa melakukan amalan yang tak bermanfaat berjam-jam lamanya. Kita hanya disuruh untuk melakukan salat Isya subuh berjamaah setengah jam, pulang kembali ke tempat, lakukan apapun selama tidak bermaksiat. Habis salat Isya silahkan pulang, nikmatilah makanan. Yang mau membeli bungkusan apapun silahkan. Yang mau bersenda gurau dengan istrinya sampai menjelang subuh silahkan. Yang diminta Allah cuma menghadap Allah setengah jam. Allah tak larang selama itu bukan maksiat setelah salat Isya. Namun begitu beratnya kaki melakukan salat Isya berjamaah. Bahkan ada orang yang masih tertidur di saat kita sudah selesai salat subuh berjamaah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan yang Allah beri kepada mereka yang mendirikan 2 salat ini, yang pertama, mereka telah terbebas dari sifat kemunafikan. Jadi orang-orang yang memelihara salat Isya dan salat subuh berjamaah, maka mereka terbebas dari sifat nifaq. Sifat nifaq atau munafik orangnya itu akan membuat kita mendekat ke neraka, dan sifat nifaq akan membuat orang-orang dihapuskan pahalanya oleh Allah. Lalu kita mencoba memaksakan diri untuk membuangnya. Kita buang jauh-jauh sifat nifaq itu. Salah satu caranya adalah paksakanlah diri, berusahalah untuk datang ke masjid-masjid, lakukanlah salat Isya berjamaah, lalu berjaga-jagalah untuk melakukan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna asqalas salat 'alal munafiqin, orang-orang yang punya sifat munafik atau sifat nifaq, salat yang paling berat dilakukan adalah salat Isya dan salat subuh. Paling berat. Maghrib ada, tapi Isya tak datang lagi. Subuh pun tak nampak, tapi tadi waktu zuhur dia datang, mudah baginya datang. Asar pun mungkin dia datang. Maghrib lebih mudah orang datang. Kenapa waktu Isya sudah tak datang? Tentu godaannya lebih besar. Sehabis maghrib orang pulang lalu menikmati makan malamnya. Ada yang kekenyangan, ada yang menikmati tontonannya, sehingga dia merasa bahawa kalau dia datang untuk salat Isya, dia kehilangan tontonan yang sedang dia nikmati. Jadi kemunafikan itu berbahaya, karena banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang bahayanya kalau Allah sudah menstempel hati dengan sifat munafik. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, kita insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara, diberikan hidayatul taufiq. Setelah mendapatkan hidayatul irsyad, kita mudah-mudahan diberikan hidayah at-taufiq untuk istiqamah melakukan salat Isya berjamaah disambung dengan salat subuh. Nah, ini kelebihan pertama, orang yang melakukan salat Isya dan subuh maka dibebaskan dari kemunafikan. Yang kedua, orang-orang yang melakukan salat Isya dan subuh, maka mereka telah mendapatkan pahala seperti salat
separuh malam. Salatnya setengah jam, tetapi pahalanya seperti telah melakukan separuh malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla al-isya fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka pahala yang diberikan Allah seakan-akan dia telah melakukan salat setengah malam atau separuh malam. Jadi kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam, malam dihitung dari mulai terbenamnya matahari sampai datangnya subuh. Dari 12 jam kita melakukan salat isya setengah jam, tetapi yang Allah berikan pahala seperti salat terus-terusan di malam itu selama 8 jam. Bayangkan. Begitu juga salat subuh, kata Rasulullah, wa man shalla salat as-subhi fi jama'atin, barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-lail kullah, kalau salat isya dapat pahala seperti melakukan separuh malam. Kalau salat subuh berjamaah lebih dahsyat, dia dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Jadi kita ni yang hari ini salat subuh berjamaah, pahala kita itu dihitung seperti kita dari maghrib tadi tak berhenti-berhenti salat. Dan itu hak Allah untuk memberikan pahala yang melimpah ruah. Allah Maha Kaya. Allah dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, suka-suka Allah ingin melebihkan umat Muhammad di atas umat-umat yang terdahulu. Kita ini umat yang paling disayang Allah. Disuruh beramal sedikit, tapi pahala dikali lipatkan oleh Allah. Hanya dengan sekali mendapatkan Lailatul Qadar, maka seperti beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Bayangkan. Kali ini kita dengarkan hadis Nabi yang sahih, orang yang salat subuh berjamaah dapat pahala seperti tadi malam, dia telah melakukan salat sepanjang malam. Padahal yang kita lakukan sebentar lagi jam 6:05 sudah kita pulang. Begitu sayangnya Allah kepada umat Muhammad. Umur diberi pendek, tapi beramal seperti umur-umur orang-orang yang saleh di masa lalu. Umur kita 60 sampai 70 tahun saja, tapi beramal seperti orang-orang yang berumur 600 sampai 700 tahun. Dengan cara apa? Dikali lipatkan pahala kita. Maka sungguh rugi orang-orang yang hidup tapi tak pernah datang untuk melakukan salat isya dan salat subuh berjamaah. Jadi ini kalimat faka'annama, kalimat seperti itu pahalanya, yang dimaksudlah pahalanya. Tentu bagi mereka yang memahami hadis ini bukan menyatakan bahawa kalau sudah salat subuh berarti tidak perlu lagi salat malam. Jadi Allah ingin beritahu tentang pahalanya seperti dia melakukannya. Tapi seandainya dia melakukan lagi tahajud, dia lakukan semua rangkaian qiyamul lail, dia tutup dengan witir, tentu lebih besar lagi pahalanya. Ini bahasa Nabi, bahasa yang seandainya engkau melakukan salat sepanjang malam, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan salat subuh berjamaah. Tapi kalau dia melakukan lagi tahajud dan seterusnya, apapun qiyamul lail bentuknya, maka tentu pahalanya lebih besar sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai setelah mendengarkan hadis ini tiba-tiba tidak ada lagi rencana untuk solat malam. Jadi isteri memberitahu, nak rencana nak sembahyang tahajud. Ana rencana. Tak ada rencana lagi sembahyang tahajud. Kenapa? Saya sudah dengar hadis, yang penting saya jaga-jaga subuh. Itu bagus, tetapi salah memahami.
Kalau bisa salat malam, lakukanlah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kata Allah, ketika datangnya malam, bertahajudlah sebagai amalan sunnah untukmu, kata Allah. Untuk apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang melakukan salat qiyamul lail, maka dia dibangkitkan Allah di hari kiamat di tempat yang sangat terpuji. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang melakukan salat dengan dua waktu yang dingin atau di dua waktu yang dingin, maka wajib baginya masuk surga. Maksudnya salat di waktu yang dingin, dua waktu dingin, yaitu salat asar dan salat subuh. Mereka yang menjaga-jaga salat asar dan salat subuh berjamaah, maka dia dijamin surga. Kenapa disebut dengan dua waktu dingin? Karena asar dinginnya dari matahari yang sangat terik di siangnya, sedangkan subuh dinginnya kegelapan malam. Tapi kita paksakan diri, kita buka selimut kita basahi wajah dan seluruh anggota tubuh kita, lalu kemudian kita berjalan dengan menahan kegigilan malam, lalu kita menuju ke masjid-masjid Allah. Rasulullah mengatakan, yang datang salat untuk berjamaah asar dan subuh, maka Allah jamin dia masuk surga. Maksud jamin kelebihan dari dua salat ini. Ini juga bukan bermakna kita hanya menjaga dua salat ini saja. Habis-habisnya hana semayang luhur, hana semayang maghrib, hana semayang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan asar dan subuh. Itu salah juga. Jadi maksudnya dengan dua salat ini Allah jaga kita menuju ke surganya, insya-Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syam wa qabla ghurubiha. Tidak akan tersentuh oleh api neraka orang-orang yang menjaga salat sebelum terbenamnya matahari dan sesudah dan sebelum terbitnya matahari. Apa dia? Salat asar dan salat subuh. Jadi dipuji lagi oleh Allah, dijamin lagi oleh Allah. Tadi wajib masuk surga, sekarang tidak akan masuk neraka, tidak akan tersentuh dengan api neraka orang-orang yang memelihara salat asar dan subuh berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dua salat ini disebut dalam hadis-hadis ini? Karena juga termasuk salat yang berat untuk dilakukan. Asar waktu lelah, subuh waktu orang menikmati malam. Azan terdengar tetapi dia tak sanggup bangun. Dan Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, di saat kita tak mampu bangun qiyamul lail, di saat kita tak mampu menjalankan salat subuh berjamaah, maka ketahuilah tidak ada lain yang menjadi penghalangnya kecuali karena maksiat kita lakukan. Maksiatlah yang membuat kita tak mampu bangun malam. Maksiatlah yang membuat hati kita kotor sehingga tak mampu membangunkan tubuh ini dari pembaringan di waktu salat subuh. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita begitu ringan melakukannya. Orang lain tak mampu bangun, kita jam 4 sudah terbangun, 4:30 terbangun, tidak ada jam waker, tidak ada yang mengingatkan, terbangun begitu saja. Pertanyaannya, siapa yang membangunkan kita di jam itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bangunkan kita di antara hamba-hamba yang lain? Allah sayang. Ciri-ciri orang yang sayang Allah, maka dia terus-terusan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini termasuk salah satu yang patut disyukuri. Jadi jangan kira kita hebat, jangan kita sombongkan amal salat subuh kita kepada orang dengan menceritakan, alhamdulillah kan 60 tahun long modib, sudah 60 tahun saya hidup, alhamdulillah salat subuh nak pernah tinggal. Lalu kita membangga-banggakan amal kita, kita sindir tetangga kita, hana lagi urus samping sama yang subuh hantum. Hati-hati, ketika kita sudah merasa kitalah yang berhasil, maka Allah marah.
Karena semua amal kita hari ini, kalau tak diizinkan Allah, tak akan pernah kita dapat memasuki masjid ini di waktu subuh. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man shalla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melakukan salat subuh, maka dia di dalam tanggungan Allah, di dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai'in fa innahu may yatlubhu min zimmatihi yudrikuhu summa yakubhu ala wajhihi fi nari jahannam. Orang yang salat subuh, maka dia menjadi jaminan tanggungan Allah, dilindungi Allah. Barang siapa yang menzalimi, menyakiti orang-orang yang salat subuh, maka dia berhadapan dengan backingnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah lakukan untuk orang-orang yang menghina, menganiaya, menzalimi orang yang ada salat subuhnya, yaitu yakubbu wajhahu finnar. Allah akan telungkupkan wajah-wajah mereka di dalam api neraka. Makanya jangan coba-coba mengganggu orang-orang yang melakukan salat subuh. Hati-hati, Pak. Dulu para ulama di zaman tabi'in itu ketika mengetahui akan ketahui kezaliman terhadap seseorang, yang mereka tanya adalah, itu orang yang meninggal, yang dibunuh itu ada salat subuhnya atau tidak? Kalau dijawab ada salat subuhnya, maka mereka mengatakan, ini si pembunuh, dia telah membunuh orang yang di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati hadbutnya. Kita waktu masa konflik, beberapa orang yang tokoh dibunuh di waktu subuh. Siapa itu di antaranya? Dayan Daud. Siapa lagi, Pak, yang datangnya, masalahnya datangnya waktu salat. Ini hati-hati urusan ini, karena kita berhadapan dengan orang yang telah ditanggung, zimmah itu ditanggung oleh Allah. Sama seperti kita meminta perlindungan pada manusia. Kita datang sama seorang yang berkuasa, lalu orang yang berkuasa itu mengatakan, udah tenang saja, nalung likut, tenang saja, kalau ada apa-apa telepon saya langsung, biar saya bereskan. Begitulah ibaratnya. Jadi Allah ingin mengatakan, ni orang-orang salat subuh ni yang telah menyembahku di tengah kegelapan malam, datang hanya untuk mengharapkan ridhaku, ku tanggung mereka, ku jamin mereka. Kalau kita dianiaya, disakiti, maka laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bereskan. Tak dibereskan di dunia untuk menambah pahala kita, dibereskan di akhirat. Hancurlah mereka yang pernah menganiaya orang-orang yang melakukan salat subuh. Lalu kemudian salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat berkumpul untuk bersaksi memohon ampun orang-orang yang melakukan salat subuh. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajr. Apa kata Rasulullah? Malaikat, baik malaikat itu shiftnya atau tugasnya di siang hari atau yang tugasnya di malam hari, semuanya berkumpul di waktu salat subuh. Nah, jadi kan malaikat itu ada dua shift. Jadi yang mencatat amal kita, shift yang pertama adalah mulai dari habis maghrib sampai menjelang subuh. Shift yang kedua dari menjelang subuh sampai menjelang maghrib. Jadi mereka bergantian mencatat amal kita. Nanti dinaikkan setiap hari, dilaporkan ke Allah. Lalu kemudian ada yang amal dinaikkan setiap minggu. Ya, dikumpulkan amal kita, dinaikkan setiap minggu. Hari apa dinaikkan amal? Hari Senin dan hari Kamis. Berdasarkan hadis Nabi, tu'aradul a'mal, amal kita itu dinaikkan seminggu 2 kali. Ya, setelah dikumpulkan, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Itu selain yang tiap hari dilaporkan. Maka malaikat berkumpulnya di waktu subuh. Jadi yang shift malam itu belum berangkat, menunggu yang datang shift pagi. Disitulah mereka berkumpul di waktu salat subuh. Makanya nanti ada hadis lain, malaikat yang melapor ke Allah ditanya, ketika engkau meninggalkan mereka di waktu subuhnya, apa yang mereka lakukan? Malaikat menjawab, mereka sedang salat subuh menyembahmu ya Allah.
Lalu ketika malaikat yang shift subuh pulang maghrib, dia tanya Allah, tadi subuh ketika engkau datang, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang salat subuh ya Allah. Semua malaikat menyaksikan, memuji-muji. Maka jemaah melakukan Allah, berbahagialah kita orang-orang yang hari ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendirikan salat yang dipuji Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankannya sampai ajal kita datang insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.